Baik, di pertemuan kedua atau part 2 di sini materi kuliah obstetri di pokok bahasan penyakit dan kelainan yang dipengaruhi dan mempengaruhi kehamilan. Di part 1 kita bahas pokok bahasan poin 1 sampai dengan poin 5. Kali ini kita bahas poin 6 sampai dengan ke-11. Langsung aja, yaitu dengan penyakit ginjal. Gangguan atau penyakit pada kali ini yaitu dengan penyakit ginjal. Kehamilan dapat dipengaruhi aliran darah dan aliran plasma efektif ke ginjal dan saluran kencing. Di sini penyakit ginjal saya contohkan yaitu adanya bakteri urea, adanya beberapa bakteri dalam urin di sini bisa menyebabkan suatu abortus. Kemudian sistitis, di sini adanya radang pada ginjal. Kemudian pielonefritis akut atau pielonefritis, di sini adanya infeksi baik pada dua-duanya maupun pada salah satu ginjal. Kemudian ada gagal ginjal akut yang dapat menyebabkan abortus septik, hemolisis, dan di sini ada nefrolithiasis atau biasa disebut dengan batu ginjal, di sini menyebabkan masalah pada sistem perkemihan. Poin ke-7 kita bahas penyakit endokrin atau diabetes mellitus. Penyakit endokrin atau diabetes mellitus, diabetes dalam kehamilan menimbulkan banyak suatu kesulitan yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan metabolik dan hormon pada penderitanya. Di sini saya paparkan faktor resiko diabetes mellitus dalam kehamilan. Yang pertama, overweight sebelum maupun selama hamil. Kemudian ada riwayat diabetes pada kehamilan sebelumnya. Kemudian adanya riwayat melahirkan bayi dengan makrosomia, memiliki tekanan darah tinggi, riwayat sindrom polikistik ovarium, usia melebihi dari 25 tahun, dan adanya diabetes herediter yang ada keturunan. Jadi faktor-faktor tersebut yang bisa menyebabkan diabetes mellitus dalam kehamilan. Kemudian apa pengaruhnya diabetes mellitus pada kehamilan? Di sini dapat menyebabkan satu abortus, kemudian patus prematurus, kemudian hidramnion, praeklamsia, kesalahan letak janin, maupun insufisiensi plasenta atau disfungsi plasenta. Kemudian pengaruh diabetes terhadap persalinan, di sini ada 4. Ada insersia uteri dan atone uteri, jadi perdarahan uterus bisa menyebabkan distosia karena makrosomia tersebut. Jadi karena bayi besar bisa menyebabkan masalah pada persalinan, yaitu di distosia. Kemudian kelahiran mati atau fetal death, kemudian perdarahan dan infeksi. Itu permasalahan yang terjadi pada persalinan. Kemudian ada pengaruh diabetes terhadap nifas maupun terhadap janin atau bayi. Di sini pada nifas bisa menyebabkan perdarahan atau infeksi pada masa nifas. Kemudian luka jalan lahir yang penyembuhannya relatif lambat. Kemudian pengaruh diabetes terhadap janin ataupun bayi, sering terjadi abortus, kematian janin setelah usia dari 36 minggu, cacat bawaan, dismatur, makrosomia, kematian neonatal, dan kelainan neurologik maupun psikologi ya. Pokok bahasan ke-8 yaitu penyakit menular ya. Penyakit menular di sini saya paparkan ada 6, ada HIV/AIDS, gonore, kemudian chlamydia, sifilis, bakteri vaginosis, dan herpes genitalis ya. Baik, di sebuah bahasan ke-8 penyakit menular ya. Di sini penyakit menular, saya paparkan penyakit menular seksual. Di sini bisa HIV/AIDS, gonore, chlamydia, sifilis, bakterial vaginosis, dan herpes genitalis. Ini 6 penyakit menular seksual yang saya bahas di sini yang bisa menyebabkan dampak pada suatu kehamilan maupun pada bayinya. HIV/AIDS dapat menular melalui plasenta dan vagina. Ada juga beberapa sumber yang mengatakan bahwa HIV/AIDS bisa menular melalui ASI. Bahkan bayi dari ibu dengan HIV/AIDS dapat tertular. Jadi itu ada beberapa Baik, penyakit menular seksual di sini saya bahas ada 6, HIV/AIDS.
Di sini dapat menular melalui plasenta dan vagina. Ya, ada juga beberapa teori yang mengatakan bahwa uh, air susu ibu dapat menyebabkan pengantar tertularnya HIV/AIDS. Jadi bayi yang dengan ibu mengalami HIV/AIDS, maka bayi akan tertular HIV/AIDS pula. Ya. Kemudian gonore di sini ditandai dengan keputihan berbau, ya. Bisa menyebabkan keguguran, kelahiran prematur. Bayi yang dilahirkan resiko terjadi suatu kebutaan, ya, karena tertular dari ibu dengan gonore. Kemudian klamidia ditandai dengan keputihan yang abnormal, ya, bisa bercak-bercak putih, kemudian bisa menyebabkan kecacatan pada bayi, kehamilan di luar kandungan, dan kelahiran prematur. Kemudian sifilis di sini merupakan salah satu penyakit menular seksual juga. Di sini bisa menyebabkan bayi tertular sifilis juga, kemudian berisiko lahir prematur, mengalami masalah organ tubuh, bahkan bisa menyebabkan fetal death atau kematian pada bayi. Kemudian bakterial vaginosis di sini bisa menyebabkan infeksi pada cairan ketuban, kemudian infeksi pada masa nifas, penyakit radang panggul, kemudian kelahiran prematur dan kontraksi prematur. Ini bisa terjadi karena bakterial di vagina, ya. Kemudian herpes genitalis di sini bisa menyebabkan kerusakan organ hingga kematian pada janin. Bisa menderita cacat neurologis atau memiliki suatu kelainan, ya. Itu 6 penyakit menular seksual yang bisa berdampak pada kehamilan maupun pada bayi. Kita masuk ke poin ke-9, yaitu penyakit TORCH, ya. Di sini TORCH suatu singkatan dari penyakit toxoplasmosis, other infection atau infeksi lain, kemudian rubella dan cytomegalovirus dan herpes simplex virus, ya. Ini adalah penyakit TORCH. Toxoplasmosis di sini parasit Toxoplasma gondii bisa ditemukan pada kotoran kucing, pada daging yang dengan pemasakan yang kurang matang, kemudian pada telur mentah. Nah, ini bisa menyebabkan bisa menularkan dari ibu ke janin dan bisa menyebabkan ketulian atau keterbelakangan mental setelah bayi itu lahir, ya. Other infection atau infeksi lain di sini sifilis, varicella zoster atau cacar air, campak, HIV dan Zika merupakan infeksi yang dapat menimbulkan masalah pada janin. Kemudian rubella di sini bisa menyebabkan keguguran atau sindrom rubella kongenital yang menyebabkan cacat lahir seperti tuli, katarak, penyakit jantung bawaan, dan gangguan pada pertumbuhan. Kemudian cytomegalovirus bila terjadi pada janin bisa menyebabkan gangguan pendengaran, epilepsi, dan gangguan intelektual, ya. Herpes simplex virus biasanya ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan, dapat menyebabkan kerusakan otak, gangguan pernafasan, kejang pada bayi, hepatitis B, HIV, sifilis, maupun cacar air. Baik, masuk ke subpokok bahasan ke-10, defisiensi ferrum, ya, atau kurangan zat besi. Pengaruh kurangan zat besi atau defisiensi ferrum pada suatu kehamilan, di sini saya paparkan ada 6 yang sering umum terjadi biasanya pada bayi bisa menyebabkan bayi lahir prematur, kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah, depresi pasca persalinan, kematian pada janin, bayi turut mengalami anemia juga, dan keterlambatan pertumbuhan pada anak. Nah, ini beberapa hal yang bisa terjadi jika ibu hamil mengalami anemia atau defisiensi ferrum. Apa tandanya ibu mengalami defisiensi ferrum atau kurangan zat besi? Di antaranya yaitu sakit kepala atau pusing. Biasanya ibu mengeluh pusing. Kulit, bibir, dan kuku biasa terlihat pucat, ya, mengarah ke putih. Kemudian nyeri dada, detak jantung tidak teratur, kesulitan berkonsentrasi, dan kelelahan yang tidak normal. Kemudian biasanya tangan dan kaki terasa dingin, ya. Selain hal tadi bisa ditandai dengan adanya lemah, letih, lesu, lunglai, dan sebagainya. Kadang keluhan ibu hamil berbeda-beda. Tanda-tanda kekurangan zat besi yang saya paparkan baru saja biasa ditandai dengan data yang otentik atau pemeriksaan lebih lanjut tentang adanya defisiensi zat besi, yaitu dengan pemeriksaan hemoglobin darah, ya, HB,
yaitu bisa menegakkan diagnosa bahwa ibu mengalami defisiensi barium atau kekurangan zat besi. Pokok bahasan ke-11 kita bahas tentang SLE, yaitu Sistema Lupus Erythematosus. Sistema lupus erythematosus adalah penyakit peradangan kronis yang bersifat turunan ya, akibat gangguan autoimun ya, yang terjadi ketika sistem imun atau sistem kekebalan tubuh penderitanya menyerang sel, jaringan, atau organ tubuh sendiri ya. Komplikasi ibu hamil dengan lupus ya, ada beberapa hal, yaitu bisa menyebabkan keguguran, preeklamsia, sindrom HELLP ya, sindrom antifosfolipid, gangguan fungsi ginjal, perdarahan setelah melahirkan, emboli, dan operasi sesar darurat ya. Jadi 11 gangguan di atas baik part 1 maupun part 2 bisa menyebabkan dampak baik pada kehamilan maupun pada persalinan maupun pada bayi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa email ke alamat email saya nurunx@yahoo.co.id, atau yang ingin materi dalam bentuk PDF ya bisa download di WordPress saya, scienceofmidwife.wordpress.com. Nanti bisa download sesuai dengan bahasan yang diinginkan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.